Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau misalnya Engkau adalah Allah yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan terima kasih sekali lagi ya Tuhan, kalau misalnya di dalam kebangkitan Yesus Kristus, Engkau pun juga berbicara kepada kami. Tuhan, ketika kami melihat kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami, dan berbicara kepada kami, dan Tuhan tolong, biarlah kiranya kami boleh mengerti siapa sebetulnya Yesus yang bangkit itu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu perenungan kami ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pernah nggak kita di dalam aktivitas atau di dalam kehidupan kita memperoleh data-data di dalam mungkin studi kita atau mungkin di dalam riset kita, tetapi kita memperoleh kesimpulan yang salah. Pernah nggak kita melakukan seperti itu? Oke, mungkin pernah ya, ada beberapa dari kita. Ada sebuah game, saudara-saudara, yang saya nggak tahu saudara pernah lihat atau enggak di sini. Ini game yang saya download dari Facebook, tetapi seperti ini. Perhatikan saudara-saudara, apa yang mereka kerjakan. What is happening there? I don't know. I don't get it. Huh. That's interesting. Okay. Keep going. Very good. That's what. That was it. I'm so interested to see what Tom tries. I got it. I might come up with it anymore. Based on what Eric's doing, I don't know about that. Eric, I don't know what. There you go. That's all right. I have a problem you can do. I'm problem I've heard. Never do. Huh. Okay. Everybody show theirs to the camera. This is what it started with. A house. And then Megan True. They're showing what I was going off of. Asalnya apa saudara? Asalnya gambar rumah ya. Tetapi terakhirnya jadi apa? Pizza. Jadi pizza saudara-saudara. Seringkali kita juga mengambil kesimpulan yang salah ketika kita mendapatkan data-data tertentu. Dan kita akan belajar pada hari ini dari firman Tuhan dari Lukas pasal 24 yang dimana para murid pada waktu itu mendapatkan data-data. Di pasal yang panjang sekali ini para murid yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu mereka mendapatkan tanda-tanda mengenai kebangkitan Yesus, clues mengenai kebangkitan Yesus yang hidup. Tetapi masalahnya apa kesimpulan mereka? Begitu loh. Apa kesimpulan mereka? Dan ternyata kesimpulannya salah, saudara-saudara. Banyak sekali dari mereka yang salah. Jadi tanda-tandanya sudah jelas, tetapi kesimpulan yang salah. Dan seringkali kita juga menemukan hal tersebut. Dan pertanyaannya pada pagi hari ini ialah, Yesus sudah bangkit. Tetapi kesimpulan apa yang kita ambil di dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama berdoa sebelum saya terus kita bersama-sama merenungkan firman ini. Mari kita bersama-sama berdoa, saudara. Tuhan, kami berdoa ya Bapak sekali lagi ya Tuhan, supaya Engkau boleh berbicara kepada kami, dan Engkau sendiri ya Bapak yang boleh menunjukkan siapa Yesus yang telah bangkit bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi seringkali saudara-saudara kesimpulan yang kita ambil, itu adalah kesimpulan yang salah dari data-data yang kita
terima, saudara-saudara. Jadi tanda-tandanya telah benar, tetapi sasarannya daripada semuanya ini itu ternyata salah, atau bahkan juga seringkali bertolak belakang dari apa yang kita harapkan, saudara-saudara. Jadi kesimpulannya ini adalah kubur kosong seharusnya, bahwa Yesus telah bangkit, atau orang mati dikatakan bangkit dari kematian. Tetapi ternyata beberapa saksi mata, saudara-saudara, yang pada waktu itu ada, berkesimpulan hal yang lain, memikirkan hal yang lain, saudara-saudara. Pandangan mereka mengenai siapa Tuhan Yesus, itu ternyata salah. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah hanya sekedar manusia, dan dia bukan Allah. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, data-data yang mereka terima, yang sebetulnya cukup kredibel, saudara-saudara, pada waktu itu menjadi kesimpulan yang boleh dikatakan salah, saudara-saudara. Jadi kita akan melihat dari beberapa saksi mata langsung pada hari kebangkitan itu, ada beberapa para perempuan, ada para murid, dan juga ada orang-orang yang sedang berjalan ke Emmaus. Yang pertama, saudara-saudara, adalah dari para perempuan. Dan ini adalah pagi Paskah ya, kalau misalnya kita lihat di awal pasal yang ke-24. Ini dikatakan kurang lebih waktunya, saudara-saudara, sekitar mungkin jam 6 pagi, jam 7 pagi, 2000 tahun yang lalu. Dan perempuan ini pada waktu itu datang ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kepengin tahu siapa di original Spice Girls, ini adalah original Spice Girls, saudara-saudara. Ya, jadi ini OG versionnya begitu ya, dari Spice Girls, saudara-saudara. Mereka membawa rempah-rempah pada waktu itu. Dan mereka membawa untuk merempahi jasad daripada Tuhan Yesus. Perhatikan ayatnya yang kedua dari Lukas 24. Mereka mendapati batu yang sudah terguling dari kubur itu, dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya clue-nya sudah jelas di sini, saudara-saudara. Bahwa apa? Pertama-tama batu penutup itu sudah terguling, bukan? Dan mereka masuk pada waktu itu, dan mereka tidak menemukan mayat Yesus di ayatnya yang ketiga. Dan lebih mengagetkan lagi, perhatikan ayatnya yang keempat. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang yang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Jadi pada waktu itu malaikat datang, saudara-saudara. Dan perhatikan ayat 5, mereka sangat ketakutan dikatakan, dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya itu kepada kamu ketika ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi mereka pada waktu itu baru ingat apa yang Yesus katakan, yang dia pernah katakan. Dan ini dia pernah katakan di awal daripada Injil Lukas, di Lukas pasal 9 ayat 22 ada di layar. Dia katakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus sudah berbicara di awalnya, di pasal yang ke-9. Dan kemudian di pasal 18 ada juga di layar, beberapa pasal sebelum pasal kita. Dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit." Dan Yesus jadinya pernah berbicara beberapa hal ini sebelumnya. Tetapi sekali lagi, mereka tidak nyambung di otak mereka. Clues itu, tanda-tanda itu mereka nggak mengerti. Konklusinya masih salah. Data-datanya jelas, tetapi konklusi yang mereka ambil itu masih salah. Itu yang pertama, dari para perempuan. Yang kedua, saudara-saudara, para murid. Kita melihat catatannya di sini. Dan semakin jelas, saudara-saudara, kita melihat bahwa para murid sebetulnya semakin bingung apa yang terjadi. Jadi, kalau saudara lihat, mungkin para murid itu adalah orang yang kedua ya, seperti yang tadi digambar itu, dia menggambar rumah yang pertama, mungkin ketika rumah itu disampaikan pada waktu itu ke orang yang kedua, orang itu semakin tidak jelas, saudara-saudara.
dari rumah pada akhirnya menjadi pizza. Itu kan sesuatu yang sangat tidak jelas. Perhatikan ayat 9, para murid ini. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakannya kepada semuanya itu, kepada 11 murid. Kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi kubur kosong, saudara-saudara, sekali lagi tidak memberikan bukti akan kebangkitan Yesus buat mereka. Ini sungguh-sungguh ironis sekali. Karena seharusnya kalau misalnya tidak ada jasadnya, kalau misalnya pintu kubur sudah terguling, seharusnya mereka tidak perlu lagi untuk bingung mengenai hal ini. Jadi sekali lagi saudara-saudara, mereka melahirkan pertanyaan demi pertanyaan dibandingkan dengan mengambil kesimpulan yang tepat. Bahkan buat Petrus sekalipun, saudara perhatikan nggak di ayat 12? Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang sekiranya telah terjadi. Dan ini juga seringkali terjadi di dalam zaman modern kita pada saat ini. Bahwa kubur kosong, kesaksian daripada orang yang melihat, itu sudah jelas. Tetapi ada begitu banyak orang yang mengambil kesimpulan yang berbeda. Ada begitu banyak orang yang bingung dan menganalisa apa yang terjadi mengenai siapa Yesus. Kalau saudara lihat tentunya tidak usah jauh-jauh, di Macquarie University ada sebuah departemen yang namanya Department of Ancient History, saudara-saudara. Di situ adalah berkumpul orang-orang ahli yang belajar mengenai apa yang disebut dengan Ancient History, termasuk juga sejarah daripada Yudaisme, lahirnya kekristenan. Tetapi mereka bukan orang-orang yang pasti percaya kepada Yesus yang bangkit. Buat mereka, itu hanyalah sebuah mitos, hanyalah sebuah cerita belaka, saudara-saudara. Siapa sebetulnya Yesus yang bangkit bagi kita? Yang ketiga, bukan hanya tadi bicara kepada para perempuan, bukan hanya berbicara kepada para murid, tetapi juga pada saksi yang sedang berjalan ke Emmaus. Jadi ada sekelompok orang lain. Perhatikan ayat 13. Dan hari itu juga ada 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi 2 orang murid Yesus, saya tidak yakin kalau mereka adalah orang-orang yang menjadi bagian daripada ke-12 murid Yesus. Tetapi mereka adalah orang-orang yang patah semangat, saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka pikir bahwa Yesus itu benar-benar Mesias. Tetapi ternyata pada hari Jumat Agung, Yesus ternyata mati di atas kayu salib. Dan mereka belum tahu kabar mengenai Yesus yang bangkit. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap di ayat 15, dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi, di sini Yesus sendiri yang telah bangkit, datang di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka tidak bisa mengenal Yesus, dan di tengah-tengah kebingungan, dan diskusi, dan obrolan mereka, pada waktu itu Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Dari sesuatu yang sangat tidak personal, sekarang semakin personal. Dan orang-orang yang berjalan ke Emmaus itu menjadi orang-orang yang pertama kali mungkin bisa berinteraksi pada waktu itu dengan Yesus yang bangkit. Yesus berkata kepada mereka di ayat 17, apa? Apakah yang kamu percakapkan selama kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Jadi kalau misalnya mereka hidup pada zaman modern ini, mereka itu jaw drop, saudara-saudara. Karena, masa nggak pernah dengar kalau misalnya Yesus itu telah mati di ayatnya ke-18, seorang dari mereka yang namanya Kleopas berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Dan lihat apa yang menjadi respon daripada Yesus yang bangkit. Di ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia pura-pura tidak tahu ya saudara-saudara ya.
Dan ketika dijelaskan pada waktu itu bahwa Yesus yang dari Nazaret itu sebetulnya telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit, tanda-tanda itu saudara-saudara semakin jelas telah diberikan. Bukan hanya kepada para perempuan, bukan hanya kepada para murid, tetapi juga kepada orang-orang yang sedang berjalan ke Emmaus. Tanda-tanda itu begitu jelas diberikan. Tetapi mereka masih mengambil kesimpulan yang salah. Lihat apa yang dikatakan Yesus di ayat 25. Lalu ia berkata kepadamu, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa sampai kepada kitab nabi-nabi. Jadi dengan kata lain pada waktu itu Yesus memberikan kursus teologi kilat saudara-saudara kepada mereka dari perjanjian lama yang menunjuk kepada penggenapan Yesus Kristus. Dan dia yang diprediksikan ribuan tahun yang lalu di perjanjian lama, dia telah datang, dia telah mati di atas kayu salib, dan dia telah menyelamatkan seluruh isi dunia. Dan yang sangat luar biasa saudara-saudara, ialah bahwa Yesus pada waktu itu datang di tengah-tengah mereka dan menjelaskan sendiri dan menjelaskan mengenai penggenapan janji-janji Allah, bahwa kematian dan kebangkitannya menjadi pusat daripada rencana keselamatan Allah kepada seluruh isi manusia, saudara-saudara. Luar biasa kisah-kisah ini. Dan kita melihat pada akhirnya bagaimana kita harus membaca Alkitab dengan lensa ini, saudara-saudara. Lensa kematian dan kebangkitan Yesus. Karena pada akhirnya inilah yang mengubah kita. Kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar sebuah peristiwa, sebuah titik yang terjadi 2000 tahun yang lalu di tengah-tengah sejarah manusia, tetapi ini mengubah kehidupan kita, mengubah pengharapan kita. Dan terbukalah dikatakan ayat 31, mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Pada akhirnya mereka mengenal bahwa itulah Yesus yang bangkit. Dan merekalah menjadi saksi, saudara-saudara. Dan ketika pada waktu itu para murid yang keempat, saudara-saudara, kembali ke Yerusalem, karena matahari telah terbenam di ayat 34, dikatakan sesungguhnya Tuhan pada akhirnya telah bangkit. Pada akhirnya mereka mengerti bahwa Yesus sesungguhnya telah bangkit. Dan orang-orang itu pun menceritakan di ayat 35 apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Para saksi itu nggak bisa menahan lagi bagaimana mereka melihat Yesus yang bangkit. Dan mereka menceritakan hal itu. Dan mereka pada waktu itu mengabarkan kepada semua orang bahwa Yesus yang telah bangkit itu ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara. Luar biasa kalau kita lihat kesaksian-kesaksian ini. Dan kita melihat saudara-saudara bagaimana keraguan-raguan yang pada akhirnya menjadi suatu keyakinan di dalam kehidupan mereka bahwa Yesus sungguh bangkit. Bahwa ia nyata, bahwa ia telah datang di tengah-tengah mereka. Dan bahwa ia telah menunjukkan siapa dirinya yang bangkit. Pertanyaannya sekarang ialah, bagaimana dengan kita pada saat ini? Apa artinya Yesus yang bangkit bagi kita? Tadi kita sudah melihat apa yang menjadi arti bagi para perempuan, para murid, orang-orang yang pergi ke Emmaus, dan bagaimana para murid diubahkan oleh orang-orang yang pergi ke Emmaus itu. Tetapi pertanyaannya ialah, apa artinya Yesus yang bangkit buat kita? Saya yakin dan percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, saudara-saudara. Seperti dia hadir di tengah-tengah orang yang sedang berjalan ke Emmaus, dan di tengah-tengah para murid pada waktu itu. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Di dalam rohnya dia hadir di tengah-tengah kita. Dan jangan mencari lagi sumber kebenaran yang lain, yang ada di luar sana, saudara-saudara, yang bahkan meragukan kebangkitan Yesus. Dan bahkan tidak kredibel sama sekali akan kebangkitan Yesus. Dan banyak yang meragukan pada saat ini Alkitab sebagai sebuah berita kebohongan atau berita fiksi. Atau bahkan berpikir, kalau misalnya Yesus itu hanyalah tokoh buatan manusia, rekaan manusia. Tidak jelas, sehingga kehadiran dan kematian dan kebangkitan Yesus pun menjadi tidak jelas.
Saya yakin dan percaya kalau misalnya kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, dan kesaksian-kesaksian daripada orang-orang yang hidup 2000 tahun yang lalu itu adalah sesuatu yang kredibel, maka mau tidak mau sebetulnya kita percaya kepada Yesus yang bangkit. Tetapi sekarang sekali lagi, apa artinya Yesus yang bangkit bagi kita, saudara-saudara? Rasul Paulus menyaksikan apa artinya Yesus yang bangkit bagi dia. Kita akan baca bersama-sama dari 1 Korintus 15 ayat 17, saudara-saudara. Ini kesaksian daripada Paulus mengenai Yesus yang bangkit. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi kata Rasul Paulus apa? Baginya, arti daripada Yesus yang bangkit, itu ialah sebuah kepastian di dalam kepercayaan kita, iman percaya kita. Dan juga saudara-saudara, kalau misalnya Yesus tidak bangkit, maka kita masih hidup di dalam dosa. Termasuk juga Rasul Paulus, dia katakan. Oleh karena itu, lagu yang kita nyanyikan itu adalah bahwa dia bangkit, dia sungguh bangkit, bahwa akan ada kepastian untuk hari esok kita. Iman kita itu adalah bukan iman yang percaya kepada hal yang bohong atau hal yang sifatnya fiksi, tetapi sebuah kenyataan bahwa Yesus telah bangkit. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, kita melihat bahwa iman seperti ini adalah iman yang dibawa oleh orang-orang yang pergi ke berbagai macam tempat untuk membawa berita kebangkitan. Dan bahkan ada beberapa dari mereka yang mati dianiaya. Saudara-saudara, luar biasa ya kalau misalnya kita pikirkan bagaimana orang bisa rela untuk dibunuh, untuk disiksa, membawa berita saudara-saudara yang pasti dan yang perlu dia beritakan kepada semua orang. Dia rela, dia mau, dia boleh dikatakan willing, saudara-saudara, untuk disiksa karena dia tahu bahwa berita yang dia pegang, berita yang dia beritakan itu adalah sebuah berita yang telah mengubah dia, saudara-saudara. Mesias dikatakan harus menderita di ayat 46 dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, perintah daripada Yesus mengenai kebangkitannya, dia katakan apa di ayat 47? Kita baca bersama-sama, Lukas 24 ayat 47. Kita akan baca dari ayat 46, saudara-saudara. Lukas 24 mulai dari ayat 46. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi berita mengenai kebangkitan Yesus tidak bisa kita simpan hanya di dalam diri kita. Tetapi kita harus bawa kepada semua orang. Supaya semua orang, segala bangsa, boleh tahu siapa Yesus yang bangkit, saudara-saudara. Saya sedang pikir, mungkin nggak sih ada opsi ketika kita mendengar kabar kebangkitan Yesus, mungkin nggak sih ada opsi untuk kita acuh nggak acuh, indifference. Yesus bangkit, ya. Saya nggak terlalu sampai ke sana, tetapi saya juga nggak terlalu sampai ke sini begitu loh, kurang lebih. Ngerti ya yang saya maksud ya? Mungkin nggak sih ada opsi seperti itu? Yesus bangkit, tetapi buat saya ternyata tidak ada, saudara-saudara, opsi seperti itu. Apakah kita menolak Yesus yang bangkit, atau kita menerima bahwa dia telah bangkit dan membawa berita kebangkitannya kepada semua bangsa, saudara-saudara. Di Paskah ini, orang-orang zaman dahulu mengatakan bahwa dia bangkit. Jawabannya apa? Sungguh bangkit. Sekali lagi ya, kita coba ya. Dia bangkit. Wah, kurang semangat, saudara-saudara. Dia bangkit. Dia sungguh bangkit, saudara-saudara. Biarlah kiranya berita kebangkitan ini boleh kita bawa kepada semua orang. Dan boleh banyak orang menjadi percaya kepada Yesus yang telah mati dan telah bangkit untuk membayar dosa-dosa kita dan menebus kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara.
Bapak Surgawi